Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Apriliani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kita pada bab 3 yaitu materi IPTEK. Berikut penjelasannya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih IPTEK itu apa? Kalau belum tahu, IPTEK itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang akrab biasa kita sebut IPTEK. IPTEK adalah suatu tempat yang menjadi sumber informasi yang tentunya dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan seseorang, khususnya di bidang teknologi dari waktu ke waktu. IPTEK bisa pula diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan tentang berbagai teknologi. Oke, selanjutnya tujuan IPTEK. Tujuan dari adanya IPTEK adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan manusia serta membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Bukti adanya IPTEK bisa kita lihat dari komputer, laptop, handphone, motor, mobil, printer, dan lain sebagainya. Perkembangan IPTEK bersinergi dengan kemajuan peradaban manusia. Dulunya IPTEK adalah sebuah kebudayaan yang dilakukan secara rutin dan di zaman sekarang ini berkembang menjadi suatu alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Oke, selanjutnya manfaat IPTEK. Tak bisa dipungkiri bahwa keberadaan IPTEK yang semakin maju membawa banyak sekali perubahan di dunia. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari perkembangan IPTEK. Misalnya, 1. Mempermudah kita mendapatkan segala hal. Kita bisa dengan mudah mendapatkan banyak hal. Barang-barang yang sulit kita dapatkan di satu daerah bisa dengan mudah kita dapatkan melalui belanja online. Ini adalah bukti nyata perkembangan IPTEK. Media komunikasi juga bisa dengan murah dan mudah kita dapatkan. Bandingkan dengan zaman dahulu di mana IPTEK tidak sehebat sekarang ini. Manfaat yang kedua yaitu membantu penyelesaian permasalahan manusia. Umumnya manusia memiliki masalah yang sama, yakni bagaimana sih memenuhi kebutuhan manusiawi. Kemajuan IPTEK menjawab semuanya. Kebutuhan untuk hidup lebih sehat bisa kita dapatkan dari kemajuan teknologi kedokteran yang begitu pesat. Kemajuan untuk memenuhi pangan bisa kita dapatkan pula dari berbagai teknologi pertanian yang semakin canggih. Oke, manfaat yang ketiga yaitu kehidupan menjadi lebih maju. Dibandingkan dengan masa primitif, masa sekarang sudah sangat berbeda jauh. Dari segi berpakaian, bagaimana memenuhi kebutuhan pangan, bagaimana berkomunikasi, bagaimana pengobatan dilakukan, bagaimana pangan dipenuhi, bagaimana mengorganisasikan manusia, sejauh ini semuanya menuju ke arah yang lebih maju. Tentu hal itu tak lepas dari perkembangan IPTEK saat ini. Manfaat yang keempat, mempermudah dan mengoptimalkan bisnis. Memulai bisnis bisa kita lakukan tanpa modal dan di rumah. Kita hanya memerlukan koneksi internet dan perangkat yang menunjang koneksi. Bisa menggunakan HP yang kini menjadi barang murah dan bisa pula menggunakan laptop atau komputer. Asal ada internet dan barang yang bisa terkoneksi internet, bisnis kita bisa kita lakukan dan bisa kita optimalkan. Manfaat terakhir atau kelima, komunikasi menjadi lebih mudah. Untuk berkomunikasi dahulu dilakukan dengan mendatangi kediaman seseorang dan berkomunikasi ia dengan sangat mudah. Kita bahkan bisa saling bertatap muka sekalipun tidak di tempat yang sama. Inilah kekuatan IPTEK yang mengagumkan. Contoh IPTEK. Banyak sekali contoh IPTEK bagi kehidupan saat ini, seperti teknologi internet, teknologi smartphone, laptop, komputer, smartwatch, dan piranti-piranti lain yang terhubung dengan internet. Sistem detoksifikasi surya bisa menghasilkan air besi, media komunikasi seperti TV, radio, dan lainnya. Teknologi dalam bidang kedokteran seperti hanya kontrasepsi. Operasi CT scan dalam bidang perdagangan pangan dan pertanian juga tak kalah banyak seperti traktor dan lainnya. Berbagai perangkat elektronik dan transportasi seperti pesawat, terbang, kereta api, dan sebagainya. Banyaknya hasil perkembangan IPTEK membawa banyak manfaat. Hanya saja perkembangan IPTEK juga membawa dua dampak loh, yaitu dampak negatif dan positif. Berikut dampak negatif dari adanya IPTEK. Kerusakan alam yang terjadi akibat IPTEK. Sampai dengan saat ini banyak sekali pro dan kontra mengenai kemajuan dan perkembangan IPTEK di Indonesia. Hal ini sangat berkaitan dengan kegiatan anak-anak yang cenderung berubah total. Contohnya, pada zaman dulu,
banyak anak-anak berkumpul dan bermain bersama-sama di suatu tempat. Tetapi di zaman sekarang hal itu jarang terjadi, karena zaman sekarang lebih memilih untuk bermain games di HP dan warnet daripada bermain bersama teman-teman. Perubahan tata nilai yang tidak semuanya baik, malah ada yang menghilangkan jati diri sebuah negara. Terjadinya kesenjangan sosial, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Hal ini karena penguasaan teknologi yang berbeda. Merosot dan rusaknya lingkungan alam, seperti hanya kemerosotan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, terjadinya pencemaran oleh limbah dan bahan berbahaya di suatu lingkungan, meningkatnya lapisan gas CO2 dan kenaikan suhu bumi, adanya hujan asam, adanya lubang lapisan ozon, adanya banyak bencana alam, banjir, dan lainnya. Selain itu, perkembangan iptek nyatanya juga meningkatkan kenakalan remaja dan kriminalitas. Walaupun memang semuanya itu tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Oke, selanjutnya kita bakal membahas perkembangan iptek di Indonesia. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tak lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia. Misalnya teknologi konstruksi, sistem cakar ayam, jembatan Sosrobahu sehingga teknologi jaringan menjadi 4G. Oke, berikutnya adalah contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, antara lain 1. Satelit. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit. Satelit milik Indonesia melalui Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan berakhir pada tahun 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik, seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Yang kedua itu ada telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kamu miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an loh. Saat itu penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya membatasi untuk melakukan dan menerima panggilan, hingga mengirim pesan singkat short message service atau SMS. Awalnya jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia sistem berteknologi AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Namun karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke sistem teknologi Global System Mobile atau GSM. Penggunaan GSM terlihat dari banyak pemancar sinyal seluler Base Transceiver Station atau BTS yang didirikan di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks. Dari yang hanya menerima panggilan dan berkirim pesan, menjadi perangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi canggih, mulai dari pemutar lagu, kamera, hingga mengakses jaringan internet. Nah, yang ketiga itu ada televisi. Jauh sebelum YouTube, televisi menjadi media penyampaian informasi yang sangat digemari di Indonesia lah. Perkembangan teknologi siaran televisi bermulai dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow, yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lainnya pada tahun 1884. Di Indonesia, televisi memperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia yang biasa kita kenal yaitu TVRI, yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta yakni RCTI, SCTV, TPI, ANTV, TV7, TV7, Global TV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, yang terakhir itu, yang keempat ada komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung atau online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis,
telekomunikasi, dan pendidikan. Sebagai contoh, adanya fasilitas email atau electronic mail, chatting, komunikasi langsung, dan dengan ditemukannya teknologi VoIP atau Voice on Internet Protocol di jaringan internet. Kita semua bisa melakukan pembicaraan telepon jarak jauh dan sambungan langsung internasional yang mudah dan murah. Di bidang perdagangan, bisa juga membuat situs internet atau website untuk mempromosikan produk dan jasa di internet. Selanjutnya, produsen dan konsumen dapat melakukan transaksi dagang atau aktivitas jual beli produk dan jasa melalui jaringan internet yang disebut dengan e-commerce. Nah, begitulah penjelasannya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, dadah.